Sepertinya Pitaloka sedang menuju ke sini. Kita harus pergi, Rindu. Rindu, ayo cepat. Pitaloka tidak boleh melihat ini semua. Ganggu konsentrasiku. Kamu berhasil? Iya, aku berhasil. Kita pergi dari sini. Bodoh kali kau. Api dan laut. Badai kebodohan di Kumaya. Mengapa kau hanya mengambil 2? Seharusnya kau mengambil 7-7-nya. Merapi dan laut. Baiklah. Aku akan melihat sisi baiknya. Aku bisa menyelesaikan ritual itu sendiri. Dan aku mendapat 5 tulang sengkak tanpa harus membaginya dengan siapapun. Ratu Hang Cinda yang cantik jelita, kau amatlah cerdik licik. Terima kasih. Badai merapi dan laut bagai Hang Cinda. Tulang sengkak akan menjadi milikku. Akhirnya, Gumara Peto Alam. Ini ke-7. Selama ini kau sangat nakal. Tapi kali ini, aku akan berhasil mengambil tulang sengkak kau. Marilah kita mulai. Tulang sengkak jadi. Marilah tulang sengkak. Aku yang pantas memiliki. Iya. Mengganggu ritualku. Apa yang kamu lakukan, siluman busuk? Siluman busuk, kau bilang? Pamara. Pamara, bangun, Pamara. Karina, bangun, Karina. Siluman tidak berguna. Kenapa Datuk Panglima memanggil kami? Iya, Tok. Apa ada masalah lagi? Perasaanku sangat tidak enak. Jangan-jangan Gumara sedang bertarung dengan Datuk Mungkus. Bukan hanya Gumara, tapi juga Karina. Aku rasa mereka berdua dalam keadaan bahaya. Karina. Datuk, lebih baik kita coba lacak saja mereka. Iya, aku pun juga akan membantu untuk melacak.
Baiklah, Ali. Silakan. Baiklah. Dato', saya tidak bisa menghubungi Gumara. Itulah yang aku khawatirkan, Ali. Bagaimana kalau kita sisir saja hutan Kumayan ini? Ayo, kita harus temukan mereka secepatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dato' Lebay. Dato', apa benar Tuan Guru sedang dalam bahaya kini? Sepertinya begitu, Raju. Iya, Raju. Gumara tak bisa dihubungi sama sekali. Jadi sebaiknya kita segera cari mereka. Ayo. Bapak-bapak, ini teh dan kopinya. Silakan diminum. Terima kasih, Mbak Medi. Terima kasih. Aku nih masih bingung dengan penghentian sepihak proyek PT Barisan Jaya oleh Erik. Akhirnya kita tak bisa bekerja lagi di sana. Dan sebenarnya alasan besar apa yang ada di balik semua ini? Ya, aku juga jadi penasaran, Pak Tarik. Tak nyenyak tidurku selama ini. Cuma memikirkan itu. Diberhentikan tanpa alasan. Bapak dan ibuku malah menyuruhku dan mendesakku untuk melakukan demo sama mereka tuh. Ya, coba bayangkan. 3 bulan. 3 bulan kita bakal menganggur. Lalu kita bisa makan apa selama 3 bulan kalau tanpa penghasilan? Pak Tarik, kenapa kau harus takut tak makan? Kumayan ini desa yang subur. Rumputnya tuh tumbuh sampai tinggi. Semua pepohonan pun masih berdaun. Iya, kalau kau tak suka, datanglah kau ke belakang rumahku. Kau tinggal pilih. Di sana ada daun pepaya, ada daun singkong. Bisalah dimakan. Oi, Pak Sayadi. Bisa-bisanya ya kau bercanda di tengah keadaan sulit kami. Hah? Dasar badak bercula 7 kau ini. Apa kau nih? Sabar. Pak Tarik, tidak usah hati yang risau itu kita perlihatkan. Semua orang tahu. Lagi pula, saya sudah bicara dengan Pak Jamhur, membicarakan Pak Tarik dan juga kawan-kawan. Pak Jamhur prihatin. Dia bilang, bagaimana kalau besok Pak Tarik itu datang ke SMA Kayu Lima pagi-pagi? Kan di sana juga kekurangan guru. Jadi Pak Tarik bisa jadi guru tambahan gitu. Alhamdulillah. Saya dengan senang hati menerima permintaan Pak Jamhur itu, Pak Yunus. Ya, tak apalah bekerja sebagai guru tambahan. Yang paling penting kan masih bisa ada kegiatan. Dan sekaligus bisa membantu beliau. Ya, terima kasih banyak Pak Yunus. Informasi dan bantuannya. Besok pagi saya pastikan saya datang ke sekolah. Boleh saja kau kembali jadi guru ya. Asal kau jangan sering-sering terlambat lah. Jangan jadi macam guru yang... Ya, alhamdulillah. Tapi saya membantunya tidak usah disebut-sebut lah. Tidak seberapa. Insya Allah nanti juga Pak Agrul akan mengusahakan tempat yang lain. Jadi begini bapak-bapak sekarang. Kita mulai sekarang, kita tidak lagi memanggil Pak Tarik. Jadi kita memanggil Guru Tarik. Ya. Selamat pagi, Guru Tarik. Kalian nih panggil saja aku seperti biasa. Rasa tak enak aku kalau disanjung seperti itu. Canggung aku. Kalian nih.
Selamat siang, Cebu. Guru tari. Mak, apa ada yang perlu dikerjakan lagi oleh Medi dan Maisumai? Karena Medi dan Maisumai pengen pergi ke Padepokan. Silahkan, kalau kau dan Mas Sumai akan pergi ke Padepokan Kumayan. Terima kasih ya untuk anak Emak yang ganteng dan juga untuk Mas Sumai karena sudah bantu Emak di warung. Ya. Maisumai. Ya. Ayo kita pergi ke Padepokan. Maju, jalan. Siap, gerak. Maju, jalan. Maju, jalan. Tuan Guru. Karina, Kumara. Karina, Tuan Guru. Sadarlah, nak. Karina. Raju, sebaiknya kita coba berikan tenaga dalam. Saya seperti mencium keberadaan Pitaloka, Datuk. Pitaloka sedang bertarung dengan Hancinda, Datuk. Sekarang gimana? Raju, Alang, Alim, tolong bantu Pitaloka untuk melawan Hancinda. Biarkan saya di sini sama Datuk Lekekarat menangani Kumara. Ayo. Jadi, Datuk. Ayo, Alim, tolong. Selesai saja, Mak. Ayo, Bunda Ratu. Maju! Ayolah!
terjadi di punggung Gumara, Datuk. Coba aku periksa. Astaga. Datuk. Tulang sengkang Gumara. Hilang 2, Datuk. Apa? Tulang senang Pamara hilang. Pasti Hang Cinda yang telah mengambilnya. Sudah tidak salah lagi. Karena tadi bisa melihat Hang Cinda memantrai Pamara, Atu. Datuk, ini gawat. Kalau begini caranya, Hang Cinda akan semakin kuat, Datuk. Kita kehilangan jejak mereka. Kemana lah 2 iblis? Saya yakin, Raja. Mereka pasti pergi ke Kerinci. Tapi ke arah mana? Alang, Rajo, Alim, apapun yang terjadi, kalian harus bisa mendapatkan Hang Cinda. Baik, Datuk. Jadi, Datuk. Datuk, kita harus segera membawa Gumara dan Karina ke Kumayan. Baik, Datuk. Kalian dengar sendiri kan? Kita tak boleh menyerah. Kita harus potong kepala ular. Kemana tapi kita arahnya? Satu-satunya tempat yang paling masuk akal didatangi Hang Cinda dan juga Datuk Putra Kumbang adalah Gunung Kerinci. Oh iya, Gunung Kerinci. Berarti kita akan masuk sarang ular. Naga itu. Sarang ular lah, sarang naga, sarang apa lah. Kita ini harimau. Kita payah ke sana sekarang. Betul lah. Ayolah. Gora, senangku berkali lipat, Gora. Karena apa? Karena kita mendapatkan tulang sengkang tanpa harus menandai namaku. Iya benar. Untung saja Hang Cinda datang tepat waktu. Jadinya dia yang disalahkan. Satu buat kamu. Terima kasih, Rindu. Seharusnya aku yang berterima kasih kepada kamu, Gora. Gora, dengan tulang sengkang ini, kita akan mendapatkan kekuatan yang berkali lipat. Dan kita akan awet muda. Kita pasang sekarang? Ya sudah, kalau begitu, kau duluan saja. Aku akan membantumu untuk memasangnya. Baiklah. Ayo. Bagaimana, Gora? Kau masih sakit? Tidak. Justru aku merasa sangat berbeda, Rindu. Aku merasa sangat bertenaga sekarang. Berhasil, Gora. Sekarang giliran kamu. Rindu, kamu siap? Aku siap.
berhasil. Kamu nggak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Gora. Aku tidak apa-apa. Kita berhasil, Gora. Kita berhasil. Badai kekesalan di Kumayan. Pitaloka, putri si Abu Gosok itu. Kembangannya sangat pesat. Dia bisa mengalahkan aku. Merapi dan laut. Seharusnya kau sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat dibandingkan Pitaloka, Bunda Ratu. Kau sudah hidup ratusan tahun. Seharusnya kau banyak belajar dari pengalaman itu. Tapi kau malah kalah dengan Pitaloka, calon penguasa Andalas itu. Penguasa Andalas kau bilang. Tidak boleh. Dan tidak mungkin itu terjadi. Tidak ada kandidat yang paling pas untuk menguasai dan memimpin Andalas selain aku, Ratu Hang Cinda. Nah, Kalian, hadang para inyek yang mengejar kita itu. Sepertinya mereka tahu aku dan Bunda Ratu Hang Cinda ada di sini. Baik, Datuk. Karina. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar, nak. Syukurlah Karina. Atu. Karina, sebenarnya apa yang sudah terjadi, nak? Tadi seingat Karina itu sedang berlatih bersama Kamara di hutan, Bu. Lalu tiba-tiba ada yang menyerang Karina. Tapi Karina tidak ingat siapa orangnya. Tunggu. Bentar lagi kita akan masuk ke wilayah Kerinci. Enggak, kau tahu lah apa yang akan terjadi, enggak? Ya, kalau kita masuk ke wilayah sana, sama saja kita bunuh diri. Tapi, kalau kita menunggu di sini, itu sama saja buang-buang waktu. Itu jangan, makanya. Sebentar loh. Lebih baik kita konsultasikan sama Datuk Panglima. Iya, Alam. Ada apa? Datuk Panglima, kami sudah berada di perbatasan Gunung Kerinci. Menurut dugaan kami, Hang Cinda dan Datuk Putra Kumbang lari ke arah sana. Jadi bagaimana perintah selanjutnya? Apakah kami masuk atau kami menunggu di sini? Sebab Datuk tahu sendiri, kalau kami masuk kami akan kehilangan kekuatan kami sebagian. Ya sudah, sebaiknya kalian pulang ke Kumayan. Kondisi Kumara sedang sangat kritis. Sangat berbahaya kalau kalian mengejar Hang Cinda sampai ke wilayah Kerinci. Kalian pulang. Baiklah, Datuk. Baik. Atu, kita ingin bertanya, apakah dengan hilangnya tulang sekang Pamara, itu akan membahayakan nyawa Pamara? Tulang sengkang itu sudah menyatu dengan tubuh Kumara. Sewaktu dulu Kumara di Jakarta, hampir mati dikeroyok oleh orang-orang jahat. Para leluhur mengadakan operasi goib untuk memasukkan 7 tulang sengkang kepada tubuh Kumara. Itu artinya, tanpa tulang sekang Pamara akan mati. Aku tidak tahu persis di mana Hang Cinda mengambil tulang sengkang Kumara. Tapi aku
Aku bisa merasakan di bahu kanan dan kiri Kumara yang diambil. Bang, itu artinya... Besar kemungkinan kedua tangan Kumara tidak bisa digerakkan, Rati. Astagfirullahaladzim. Aku harus mencari Hang Cinda. Pita, apa yang kamu lakukan? Tolong izinkan Pita pergi, Ayah. Kayak mana? Pulang. Kita diminta pulang. Baru saja saya mau ke Gunung Kerinci itu, saya mau acak-acak tuh. Dan saya mau ke Tang Siampe. Sudahlah, ayo kita pulang. Nah, begini. Kok kita nggak jadi ke Gunung Kerinci tuh? Nah, kita pergi ke Gunung Patah sebentar deh. Gunung Patah. Untuk apa kita ke sana? Saya yakin di Gunung Patah itu pasti para cecongo yang mengambil kitab limo saya tuh ada di sana. Kau berhabis sana. Enggak? Alim? Tidak bisa, Rajo. Gumara dalam keadaan kritis. Untuk itulah kita makanya diminta pulang. Sabanta, lah. Ayolah sana. Kau tahu kan, kitab limo itu adalah salah satunya warisan apa saya yang masih ada di saya, tapi kini diambil oleh cingkarya tuh. Ayolah. Nantilah, Rajo. Lim, Lang, rasaku tak apalah. Kita bantu saja Rajo. Saya yakin, kalau kita ke sana bertiga, kita pasti bisa menghabisi mereka semua. Ah, tuh Alim. Ayo, Wang tuh emang benar-benar sana dia, Wak. Ayolah sana. Dah, gesel lah. 2 lawan 1 kau kalah, berarti kau harus ikut sama kita. Macam mana, Lang? Undi. Jangan cembulut macam tuh, Dang. Nggak suka lagi nanti Farah sama kau. Dang apa kok, dangdut? Yalah, cepatlah. Capek. Nanti kau suka lagu dangdut. Kanjeng Sobo, aku ingin pamit. Aku ingin melanjutkan perjalananku mengarah ke Gunung Merbabu. Datuk, ke tempat siapa Datuk akan berkunjung kali ini? Aku akan berkunjung menemui Kiai Loreng di sana. Kalau Datuk mengizinkan, saya akan ikut bersama Datuk. Saya sudah lama sekali tidak bertemu dengan Kiai Loreng. Itu akan lebih baik. Dengan begitu, di dalam perjalananku ini akan ditemani seorang teman yang baik. Itu akan lebih menyenangkan. Mari. Mari. Pitaloka kemana ya? Kenapa lama sekali dia begini? Iya, tidak enak kan? Masa kita di rumahnya tapi tuan rumahnya nggak ada? Iya, apa tidak sebaiknya kita pergi saja ya? Tidak enak, takut mengganggu. Tunggu sebentar ya. Sebentar lagi pasti Pitaloka kembali. Oh iya, ini ada makanan kecil ibu buatkan sambil menunggu Pitaloka. Tidak usah repot-repot, Bu Puspa. Kami juga ini mau pulang. Apa kalian tidak menunggu sebentar lagi? Iya, tunggu saja sebentar lagi. Sambil makan kue buatan ibu. Benar tidak apa maksud kau, Nina? Hari kan sudah mau larut malam. Kita harus benar-benar mau pulang. Maafkan Pita ya. Mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan Pita terlambat sampai di rumah. Tidak apa-apa, Bu Puspa. Maaf, kami tidak bisa lama-lama. Kalau gitu kami pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nina, sebetulnya kemana ya Pitaloka? Mungkin Pitaloka mencari Pak Gumara di rumah tuh Baik Karat. Ibu jangan khawatir, pasti Pita baik-baik saja.
Sudah puluhan tahun kita tidak berkunjung ke sini. Tempat ini seperti sedia kala. Tidak berubah. Harimau loreng di sini sudah hampir punah, Datuk. Setauku yang hidup tinggal 4 ekor saja. Ya, begitulah dengan siklus kehidupan. Berputar seperti roda. Kadang di atas dan kadang di bawah. Ada kalanya bisa bertahan, ada kalanya mundur karena kalah dalam pertarungan. Mungkin harimau-harimau di sini terkalahkan oleh kehidupan itu sendiri. Tapi biarkanlah alam yang akan membalasnya kelak. Barang siapa yang menanamkan benih, di situ akan menuainya. Kanjeng Sobo, Ya, Datuk. sebaiknya kita tunggu Kiai Loreng di sini. Karena aku yakin Kiai Loreng sudah tahu akan kedatangan kita. Baiklah, Datuk. Kamara. Ayah sakit. Kamara nggak apa-apa. Sakit. Kamara. Tangan saya sakit sekali. Dan tangan saya hampir tidak bisa digerakkan. Datuk, benar Datuk. Tangan Kumara tidak bisa digerakkan, Datuk. Apa yang terjadi dengan saya? Hang Cinda benar-benar keterlaluan. Kumara, Hang Cinda mengambil tulang sengkang kau. Cinda. Tapi di sana seingat saya tidak melihat Hang Cinda. Di sana ada Rindu dan juga Gora. Yang datang pertama kali di sana adalah Pitaloka. Dan dia melihat Hang Cinda memantrai kamu yang sudah pingsan kemarin. Tapi aku sama sekali tidak ingat ada Rindu dan juga Gora, Kamara. Yang aku ingat itu hanya kita sedang latihan berdua. Lalu aku terjatuh, aku pingsan. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Aneh. Atau jangan-jangan Rindu dan Gora bekerja sama dengan Hang Cinda. Pitaloka di mana dia? Di mana Pitaloka? Ayah. Pitaloka pergi. Dia meninggalkan tempat ini dengan jurus barunya. Astaga. Kumara, tenang. Pitaloka dalam keadaan baik-baik saja. Tidak mungkin. Pitaloka pasti dalam keadaan berbahaya. Dan saya... Kumara, kau jangan bergerak dulu. Tapi bagaimana dengan Pitaloka? Saya tidak mungkin tinggal diam begitu saja, Ayah. Kamara itu jangan bergerak dulu. Kamara itu masih sakit. Iya, Mara, kamu jangan paksakan dirimu, nak. Mara. Kita sudah tercium oleh Kirotan dan anaknya. Dasar komplotan pengecut. Mereka pasti sudah pergi dari sini. Kita harus temukan mereka. Sia-sia kalau tidak nanti perjalanan kita. Saya harus mendapatkan ketampungan. Kamara tunggu. Kamara itu mau pergi kemana? Kamara itu kan belum sembuh betul. Dan tangan Kamara juga masih belum bisa untuk digerakkan, Kak. Iya, Mara. Kamu jangan memaksakan diri, nak. Kondisi kamu itu belum sehat betul. Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang ini Pitaloka sudah kuat dan bisa menjaga dirinya. Benar, Kumara. Aku perintahkan. Kau masuk ke dalam. Tidak, Ayah. Saya harus keluar sana untuk menolong Pitaloka. Pitaloka dalam bahaya. Tidak, Kumara. Aku bilang masuk. Artu, aku mohon. Bantu aku dan... Gora! Rindu, apa yang sebenarnya terjadi terhadap Gora? Hang Cinda menyerang aku dan Gora. Kita terpental cukup jauh sekali. Aku butuh pertolongan, Atu. Dia menyerang kita sudah kabur. Tetapi Hang Cinda menyuruh anak buahnya untuk mengejar kita dan menghajar kita habis-habisan. Lalu aku dan Gora terpental. Atau aku mohon, tidak ada seseorang yang bisa membantu kita. Hanya
satu-satunya Atu yang bisa membantu kita. Aku mohon Atu bantu kita, Atu. Aku mohon. Tapi tadi kamu menyerang aku. Iya, aku ingat. Kamu itu menyerang aku, Rindu. Iya, Karina. Memang aku menyerangmu. Tapi kamu harus ingat, kita sedang latihan, Karina. Kita latihan pada saat itu. Tetapi memang aku salah. Aku menyerangmu dengan tenaga dalamku. Itu di luar kendaliku. Aku minta maaf sekali, Karina. Pada saat kamu pingsan, aku sangat khawatir dengan keadaan kamu. Aku sangat khawatir. Tapi tiba-tiba pada saat itu, Hang Cinda muncul. Dia menyerang kita dari belakang. Kalian ingat? Hang Cinda menyerang kita. Sudah, kalau begitu bawa Gora masuk ke dalam. Biar dia diobati terlebih dahulu. Ya, Tuh.